berikutnya. Materi kita ya yang keenam, aplikasi turunan di sini. Di aplikasi turunan ini kita sudah masuk ke anti turunan atau integral ya. Di sini integralnya adalah integral tak tentu nantinya. Tak tentu itu adalah integral yang tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Gitu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Fx dx ya. Tidak ada batas bawahnya dan batas atasnya. Jadi kita mencari jawaban bagaimana menyelesaikan masalah integral tak tentu. Integral tentu nanti mungkin Ibu skip saja gitu ya. Oke, berikutnya di sini kebanyakan operasi matematika itu selalu bekerja dalam pasangan inverse kebalik atau kebalikannya. Jadi misalnya ada penjumlahan pasti ada pengurangan gitu kan. Kalau perkalian pasti ada pembagian. Eksponensial pasti ada akarnya. Nah, di sini operasi yang kedua bisa undo. Jadi tidak menyelesaikan pekerjaan yang pertama dan seterusnya. Jadi kebalikannya. Di sini misalnya ada contoh X pangkat 3 min 8. Nih, itu kan sama aja mencari akar. Berarti X sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, sekarang kita mau lihat pasangan inverse atau pasangan kebalikan lainnya, yaitu anti diferensiasi atau integrasi, integral. Jadi integral itu anti diferensial. Jadi kebalikannya dari diferensial. Jadi anti derivatif ya, jadi namanya anti derivatif atau integral atau anti turunan itu adalah dfxe ini turunan dari fungsi f kapital ini akan sama dengan fx kecil. Jadi untuk f aksen x sama dengan fx. Ya. Kita katakan antiderivatif n ya, ya satu bukannya bukan yang tertentu. Kenapa? Nanti karena kita muncul suatu konstanta. Makanya n jadi satu saja, suatu bukan satu suatu, bukan Karena nanti jawabannya berbeda tergantung dari konstanta itu kalau dia sudah jadi tentu. Misalnya kita diminta mencari antiderivatif dari fungsi ini. Kita tahu kan fungsi ini tuh memenuhi turunan pertamanya 4x pangkat 3. Jadi kalau menurut diferensiasi atau turunan kita tahu x pangkat 4 adalah fungsi tersebut ya kan? Karena x pangkat 4 kalau kita turunkan adalah 4x pangkat 3 ya kan? Gitu. Jadi kita tahu x pangkat 4 ini adalah solusinya, fx kapitalnya dari ini. Gitu ya. Kemudian kita lihat rumusannya langsung saja di sini. Nah, nih. Jadi ini beberapa rumus aturan umum dalam mencari integral. Rumus pangkat. Kalau ada bilangan rasional, ini bilangannya rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan B-nya yang tidak boleh sama dengan 0. A boleh sama dengan 0. Itu syaratnya. Jadi bilangan yang bisa dinyatakan sebagai pecahan itu adalah bilangan rasional. 4 itu kan bisa dinyatakan 8 per 2 dan seterusnya. Berarti bilangan rasional. Jadi tidak bisa bilangan itu koma itu juga bisa kan. 1,5 itu kan adalah 3 per 2. Jadi bilangan rasional juga. Jadi yang tidak boleh adalah akar gitu misalnya. Jadi kalau R ini adalah bilangan rasional kecuali min 1, maka kita bisa selesaikan ini. Bahwa integral, jadi bentuk integral nulisnya seperti ini ya kan. Integral huruf S ini. Huruf S yang dipanjangkan gitu. Jadi integral dari X pangkat R dx itu sama dengan berarti R plus 1. Jadi perhatikan kebalikan dengan turunan ya kan. Kalau turunan X pangkat R, maka Y aksennya adalah R X pangkat R min 1 ya kan. Tapi kalau integral X pangkat R harus ada dx-nya. Karena yang mau diintegralkan terhadap siapa? Terhadap X. Berarti jadi
R plus 1 dikali X, R plus 1. Ya, gitu. Jadi ingat ya, rumusnya seperti ini. Atau ya bisa kita sederhanakan jadi X R plus 1 per R plus 1 plus C, harus ada C. Konstanta. Konstanta ini muncul kenapa? Nih, konstanta ini muncul kenapa? Karena kita memiliki integral tak tentu yang tidak memiliki batas. Ingat ya rumus saya? Integral X pangkat R itu adalah 1/r plus 1 dikali X pangkat R plus 1. Ya, ini ada pembuktian sederhananya, nggak usah diikuti. Dan kita harus ingat integral 1, ya X. Kenapa X? Karena ini dx. Kalau integral 1 dt, maka hasilnya adalah T pasti plus C. Karena ini terhadap T. 1. Ya. Kemudian untuk mengikuti notasi Leibniz, seperti ini, kita gunakan indefinite integral. Ini adalah integral tak tentu. Jadi, untuk menyelesaikan diferensiasi itu sama aja dengan mengintegralkan. Simbol ini disebut tanda integral. Dan fx itu disebut integran. Jadi kita mengintegralkan integran dan mengevaluasi integral tak tentunya. Ya. Jadi misalnya mau mencari integral ini apa? Berarti 1/4/3 ditambah 1 ya kan X pangkat 4. Sorry, ini sama dengan X per 4/3 ditambah 1 ya kan? Plus C. Yaitu berapa? 4/3 tambah 1 berarti 1/7/3 ya kan? 3/3 dikali X pangkat 7/3 plus C. 1/7/3 berarti 1 dibagi 7/3 adalah 3/7 X pangkat 7/3 plus C. Ini jawabannya. Ya, gitu. Jadi sederhana ini integral-integralnya. Sekarang kita harus tahu juga integral-integral yang melibatkan bentuk trigonometri. Integral sin x dx negatif pasti ya, kebalikan ya, karena turunan sin adalah positif cos dan turunan cos adalah negatif sin, sehingga dibalik integral sin negatif cos dan integral cos adalah positif sin. Gitu ya. Jadi harus diingat balikannya. Ini ada beberapa propertis sifat ya. Kalau perkalian ini turunan, kalau dalam turunan kalau ada konstanta K-nya bisa dikeluarkan, kalau penjumlahan bisa dijumlahkan turunannya masing-masing. Dan sifat ini bisa berlaku juga untuk integral. Jadi kalau integral ada konstanta di sini, konstanta bisa dikeluarkan. Tidak ikut diintegralkan pun boleh, nanti tinggal dikalikan. Penjumlahan sama, pengurangan sama. Dan ini hanya berlaku untuk konstanta penjumlahan dan pengurangan. Tidak berlaku untuk perkalian, nggak berlaku. Ya, berbeda. Oke. Jadi dengan menggunakan misalnya contoh ini menggunakan kelinearitasan dari integral kita evaluasi bentuk ini. Jadi kalau bentuk ini kalau menyelesaikannya ya kan sama aja dengan integral ini ditambah integral ini, ada konstantanya dikeluarkan, cari solusinya yaitu 1/3 X pangkat 3, 3-nya ngikut, ini 4, X kuadrat per 2 plus C2, C1, C2 boleh digabungkan aja jadi C atau jadi K boleh. K konstanta dalam bahasa Indonesia, C konstan dalam bahasa Inggris gitu. Apapun boleh dijadikan simbol gitu ya. Jadi C1 dan C2 ini muncul, nggak perlu sih ditulis 3C1, 4C2 sebenarnya gitu ya. Karena semuanya kalau dikalikan dengan bilangan apapun dia tetap konstanta gitu ya. Jadi kita tulis C kapital saja atau K.
Nih, penggunaan variabel U bukan X ya. Jadi bisa saja, boleh saja sepanjang simbol diferensialnya adalah DU. Kalau kita menggunakan variabel U di sini maka DU. Kalau kita menggunakan variabel T di sini maka DT. Nah, seperti ini. Karena kita memiliki notasi yang perubahan notasi yang lengkap gitu. Jadi semuanya harus disamakan. Jadi kalau integral ini tinggal kita pisahkan masing-masing ya kan, tinggal cari integralnya dengan rumus pangkat tadi sama ini juga. Nah, nanti dicek sendiri. Nah, ini generalized power rule ini kalau di aturan pangkat yang diperumum. Nah, ini kalau ada bentuk seperti ini, nah, jadi trikinya yang ini yang akan kita bahas kebanyakan di penyelesaian integral itu adalah bentuk yang seperti ini yang tidak secara langsung kita selesaikan. Jadi kalau misalnya kita punya G, fungsi yang diferensiabel, dan R adalah bilangan rasional yang berbeda dari -1, maka kalau ada Gx dipangkatkan R dikali turunannya, itu bisa kita langsung selesaikan integralnya, yaitu Gx R pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Ini bisa diingat rumus ini, ataupun bisa kita gunakan nanti namanya dengan metode substitusi. Jadi kalau integral ada perkalian seperti ini, kita nggak bisa menyelesaikan seperti turunan. Kalau turunan kan ada rumus perkalian untuk turunan. Fx kali Gx berarti F aksen X kali Gx ditambah Fx kali G aksen X. Itu mencari turunan perkalian. Tapi kalau integral tidak ada rumus untuk mencari integral perkalian. Yang ada pakai aturan generalized power rule ini, aturan pangkat yang diperumum, atau dengan metode substitusi. Banyak sebenarnya teknik-teknik integral lainnya yang Ibu kira tidak perlu dibahas untuk mahasiswa biologi. Gitu ya, terlalu dalam gitu. Oke, nah misalnya seperti ini nih seperti ini. Ini nggak bisa kalau misalkan Eka mau menjabarkan agak sulit. Kenapa? Karena pangkat 30. Iya kan? Pangkat 30. Kalau pangkat 1 X pangkat 4 ditambah 3X dikali 4X pangkat 3 tambah 3 bisa aja kita kalikan gitu kan kita faktornya. Tapi kalau untuk seperti ini nggak bisa. Harus kita cek dulu sesuai dengan rumus ini tadi. Nah nih, mana GX kaya dan mana turunannya. Jadi kalau dari nomor A, kita lihat ini, GX-nya itu yang bukan turunannya ya kan, berarti yang pangkatnya lebih tinggi. Kalau yang pangkatnya rendah pasti turunannya, ya kan? Karena turunan kan pangkatnya jadi lebih rendah, 1, gitu kan. Nah, berarti GX kita adalah X pangkat 4 plus 3X, ya kan? R kita udah tahu nih, 30. Turunannya adalah apa? Mana turunannya? Ini GX, turunannya berapa berarti? Berapa Eka turunannya? Kalau GX-nya X pangkat 4 plus 3X, maka GX aksen X-nya turunannya? GX-nya ini turunannya berarti? Soalnya mana? Ini. Oke. Turunannya? 4X pangkat 5 weh. Turunan. 4X pangkat 3. Tambah? Tambah 3. Nah, artinya kan sama dengan ini, ya kan? Sama dengan soalnya. Dengan begitu kita bisa langsung mencari solusinya, yaitu integralnya, integral X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 dikali 4X pangkat 3 plus 3 dx, berarti jawabannya adalah, sudah langsung tahu tadi kan, G X pangkat R plus 1 per R plus 1, ya kan? Berarti kita langsung tahu jawabannya adalah X pangkat 4 plus 3X per, ini pangkat 31, R-nya 30 tambah 1, dibagi 31 plus C. Jawabannya seperti ini. Ini cara 1. Oh, sorry. Ini cara 1. Cara 2 adalah dengan metode substitusi, supaya ingat. Jadi kita harus misalkan mana yang menjadi U di sini.
U-nya yaitu pastilah yang pangkatnya lebih tinggi tadi. Ini kan yang lebih tinggi karena pangkat 4. Yang ini pangkat tinggi rendah. Jadi kita tulis U-nya, misal U-nya adalah X pangkat 4 plus 3X. Nah, maka DU, kita cari turunannya DU. Karena ini DU, yang di sini pasti jadi DX. Ya kan seperti dalam aturan rantai. Berarti ini adalah 4X pangkat 3 plus 3. DX. Dan DX sendiri kita balik, berarti DU dibagi 4X pangkat 3 plus 3. Oke ya? Nah, dengan begitu, fungsi kita menjadi, karena ini tadi kita sudah misalkan dengan U yang ini, 4X, X pangkat 4 plus 3X, ini akan menjadi U pangkat 30. D ini kita tulis, yaitu 4X pangkat 3 plus 3, dan DX sudah ada, ini DX kita. DU per 4X pangkat 3 plus 3. Ini kan sama nih, kita coret saja. Sehingga menjadi integral U pangkat 30 DU. Nah, integral ini kan sudah tahu tadi adalah apa? 1/31 U pangkat 31 plus C. Dan itu adalah U-nya kita kembalikan lagi. U-nya adalah X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 plus C. Jadi hasilnya sama. Yang ini jelas lebih sederhana, yang nomor A ini, kalau kita ingat rumus ini. Ya. Oke, kita lihat soal berikutnya, yang B di bagian mana? Ini semua sudah coretan Ibu lagi. Sin pangkat 10X cos X, kita buat di sini. Integral sin pangkat 10X cos X dx. Misalnya seperti ini. Tadi ingat, yang pakai pangkat itu pastilah, ini rumusnya ya kan, apa namanya, pastilah GX. Ya kan, yang pangkat itu pastilah GX. Yang tidak ada pangkatnya, pasti turunannya. Jadi kita tahu nih, GX saya adalah sin X. Ini sin pangkat 10X, nulisnya seperti ini kalau trigonometri ya kan. Berarti G aksen X saya adalah berapa? Turunan sin? Cos X. Nah, sama kan? Berarti dengan begitu ini kita sudah tahu. Pasti rumusnya ini 10, R-nya 10. Berarti R plus 1 adalah 1/11 sin pangkat 11 X plus C. Pasti seperti ini. Ini cara A yang A. Cara yang B seperti yang diberitahukan di sini. Cara B yang Ibu bilang tadi. Cara B yaitu seperti ini. Kita misalkan U tadi. U saya yang mana? Yang pakai pangkat. Berarti sin X. Ya kan? Kalau sudah seperti ini cari turunannya yaitu DU. Karena ini DU, ini pasti DX. Turunan sin X adalah cos X dx. Atau kita balikkan. Kenapa dibalik? Karena ini DX. Kita mau cari substitusinya. Berarti DX adalah DU per cos X. Sehingga dengan begitu, bentuk kita menjadi integral sin X itu adalah U, berarti U pangkat 10, kemudian cos X, dx-nya adalah DU per cos X. Ini bisa dicoret, sehingga tinggal integral U pangkat 10 DU. Adalah 1/11 U pangkat 11 plus C. Dan 1/11 U-nya adalah sin pangkat 11 X plus C. Pasti sama. Ya. Kalau lupa rumus ini, makanya Ibu ajarkan dengan menggunakan substitusi seperti itu. Ya, ini misalnya. Nah, yang ini bentuknya sudah seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nggak sama persis. Bentuk ini diberikan kalau dia tidak sama persis, tapi dia bisa disederhanakan. Ini ya, di mana lah Ibu? Coba yang ini, yang Ibu coba yang B ya. X pangkat 2 plus 4. Nah, di sini ini latihan. Dikerjakan. Integral X pangkat 2 plus 4. Pangkat berapa itu tadi? Loh, kok belum? 10. Pangkat 10X. Oke. Pangkat 10 X dx. Nah, gitu ya.
lebih baik kita gunakan menggunakan metode substitusi daripada kita menggunakan rumus yang tadi Gx pangkat R per R plus 1. Kenapa? Karena kalau turunan ini bukan X tapi 2X. Tapi bisa saling coret. Jadi kita misalkanlah selalu U itu yang berpangkat lebih tinggi. Berarti U-nya adalah X kuadrat plus 4. Kemudian DU. Kalau DU berarti ini diturunkan ya kan? Turunannya adalah 2X. 2X. dx. Dan dx sendiri adalah du per 2x dibalik. Sehingga bentuk ini menjadi u pangkat 10 x, tetap ditulis, dx-nya sudah kita ubah menjadi du per 2x. Ingat, kalau kita sudah mengubah ke u, maka dx ini harus dalam du. Nggak boleh dalam dx lagi. Jadi ini kan bisa saling coret nih. Nah, ya kan? Sehingga jadi setengah integral u pangkat 10 du. Rumusnya 1/2 dikali 1/10 tambah 1 u pangkat 10 tambah 1 plus c. Yaitu 1/2 dikali 1/11 u pangkat 11 plus c. Dan adalah 1/22, u-nya tadi adalah X kuadrat plus 4 pangkat 11 plus C. Jadi harus dikembalikan lagi ke dalam X. Ya, seperti itu. Satu lagi, supaya ini mau mengingat rumusnya ini susah pula tempatnya. X pangkat, coba Ibu tulis loh. Integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 dikali 6X kuadrat plus 12 dx. Nah, coba kita tulis di halaman yang agak kosong. Nah, di sini aja nggak apa-apa. Integral, integral, ini kenapa lagi? Integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 dikali 6X kuadrat plus 12 dx. Nah, sekarang coba. Dari sini, Eka identifikasi yang mana U-nya? Sebutkan ya. U-nya X3 ini. Yes, berarti U-nya adalah X pangkat 3 ditambah 6X, ya kan? Iya. Nah, kemudian dari sini ngapain kita? Cari DU. Ya kan? Kalau ini DU, berarti ini dicari turunannya. Berapa ini? Turunannya. U ini. Berapa turunan ini, Eka? X pangkat 3 plus 6X, turunannya berapa? X3 Turunannya. 3X. 3X apa? 3X plus 3X berapa? 6. 3X? Plus 6. 3X? Cek dulu 3X turunan. pangkat 2 plus 6. Oke. Kemudian ini muncul apa? Kalau diturunkan terhadap X, maka di sini muncul apa ini? dx. Nah, Nah, berarti dx-nya adalah berapa? dx-nya 6x itu. dx-nya 12. Enggak, dx-nya dibalik. Ini kan sudah ada nih du sama dengan 3x kuadrat plus 6 dx. Kalau dx saja berarti berapa? 6x pangkat 2. du per 3x kuadrat plus 6 dibalik aja Eka dari sini. Iya kan? Ini kan du sama dengan. Sekarang kita mau buat dx sama dengan. Nah, dari sini udah tahu integral ini adalah u. Ya kan? U pangkat 5. Kemudian 6x kuadrat plus 12 ini kan bisa disederhanakan supaya bisa saling coret dengan ini. 6x kuadrat ini kalau kita keluarkan 2 di sini,
Ini jadi berapa dalamnya? Nih. Kalau ini 2 dikeluarkan, dalamnya ini jadi berapa? Bentuk ini. 2x pangkat 2. Iya, 6-nya dibagi 2, berarti tinggal 3. 3x kuadrat. 12 bagi 2? 6. Nah, dx-nya tadi berapa? Lihat sebelah kiri, dx tadi berapa? X 3 plus 6. dx sama dengan? Ini telat keluar yuk. Nih dx-nya ya. Yuk. du per 3x kuadrat plus 6 ya kan? Coba kita coret. Ya kan? Bisa dicoret jadinya. Berarti 2 integral U pangkat 5 du. Udah kalau seperti ini udah bisa. 2 dikali 1/6 U pangkat 6 plus C. Atau 1/3 U pangkat 6 plus C. Atau 1/3 U-nya adalah X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 plus C. Ya, coba nanti ditelaah lagi recording dari Ibu sambil menyelesaikan bentuk yang ini. Iya, Ya. hari ini agak telat ini tak tulisan Ibu keluar, Bu. Gitu ya, mungkin jaringan internetnya kali ya. Jaringannya biasanya seperti itu, nggak apa-apa. Nanti apa namanya, Eka tonton ulang aja, kan selalu bisa ditonton ulang. Oke, jadi kerjakan halaman 202, problem set 3.8, ada 10 soal, nomor 1 sampai 5 dan nomor 27 sampai 31. Ya, dikumpulkan seperti biasa seminggu sebelumnya. Jadi Senin tanggal 22 pukul 23. Oke, Kak? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan Ibu via WhatsApp ya. Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, Ibu cukupkan ya materi hari ini. Nanti dilihat aja link di YouTube-nya. Nanti kan Ibu share pasti selalu di e-learning biar Eka bisa mengulang kembali kalau ada yang tidak paham. Oke, Kak? Iya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, Ibu tutup dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.